Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah buat kita semua. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Dia. Betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kita dan betapa ajaib perbuatannya. Untuk itu, mari kita datang kepadanya, menaikkan ucapan syukur kita angkatkan lagu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
dalam setiap kesulitan kita. Mari kita bersyukur. Bersyukur karena Tuhan menyatakan kebaikan-Nya buat kita sepanjang 1 minggu ini. Kita boleh menikmati hari-hari ini dengan baik. Itu semua karena anugerah-Nya, karena pertolongan-Nya. Kita bersyukur karena Dia masih melihara hidup kita. Kita bersyukur karena Dia masih mengingat kita. Kita bersyukur karena Dia mengasihi kita. Angkatkanlah pujian syukurmu kepada Tuhan. Tak usah aku takut, tak usah aku cemas. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, perbuatanmu Tuhan di hidupku. Ajaiblah perbuatan Tuhan di hidup kita. Saat ini ibadah Minggu Paskah kedua akan kita habiskan. Untuk itu mari kita bersama-sama muji Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian, berhimpun semua. Hormati namanya serta kenangkanlah. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kebaktian Minggu Raya ini didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa,
Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki warta jemaat pada Minggu Paskah yang kedua. Pada saat ini, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Kami juga sangat rindu kepada Bapak Ibu Saudara sebagai keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kerinduan kami dan setiap kita, semua kita dalam lawatan Tuhan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita, kantung akan dijalankan dan kotak persembahan ke depan juga akan dijalankan, dan itu akan mendukung pelayanan diakonia kita. Selanjutnya, bahwa sesuai anjuran pemerintah dan keputusan Majelis Sinode GMII, untuk itu dihimbau supaya kita semua jemaat Tuhan mentaati supaya kita tetap di rumah saja, menggunakan kebersamaan dengan keluarga untuk terus-menerus saling bersama-sama, saling membangun, menguatkan satu dengan yang lain, dan terus membangun mesbah keluarga atau ibadah keluarga dan mendoakan satu dengan yang lain. Dan selanjutnya, karena untuk sampai saat ini ibadah kita masih dilakukan di keluarga masing-masing dan di dalam prediksi hingga sampai bulan Mei, maka diharapkan dalam setiap ibadah keluarga yang memberikan persembahan bisa dikumpulkan diserahkan kepada majelis jemaat yang sudah ditunjuk untuk masing-masing keluarga, atau juga bisa menghubungi kami, menghubungi juga Ibu Berliana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lembaran yang sudah dibagikan bisa kita melihat di sana laporan keuangan yang sudah masuk ke bendahara sampai saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang setia mendukung pelayanan Tuhan, dan hingga saldo kita pada tanggal 19 April sebanyak 9.879.266. Sekali lagi 9.879.266. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara
yang memberikan persembahannya. Bapak Ibu Saudara, untuk minggu ini diumumkan kembali yang berulang tahun, karena dalam beberapa waktu yang lalu selamat ulang tahun bagi beberapa jemaat yang sudah berulang tahun sebelumnya. Tapi dalam minggu ini dari tanggal 19 hingga sampai tanggal 25 April yang berulang tahun, yang pertama adalah Ibu Marlian Siahaan 9 April, Bapak Patar Gultom 20 April, Ibu Dewi Evi Ginting 21 April, Efraim Gurning 22 April, dan juga untuk Ria Laura Aruan 25 April. Kado untuk yang berulang tahun adalah dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan, sebab engkaulah pemilik dan berdaulat atas hidup kami. Sesungguhnya langit dan bumi adalah ciptaanmu, dan setiap alam dan semua kami yang ada di dalamnya harus tunduk dan taat kepada Engkau. Kami bersyukur Engkau tetap ada bagi kami, Engkau tetap hidup bagi kami, sekalipun di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah duka, di tengah-tengah hal yang kami alami. Tapi kami bersyukur ya Allah, Engkau tetap beserta kami. Dan itu kami bisa rasakan hingga sampai hari ini. Dan kami tetap berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Kami memuji Engkau Tuhan, karena karyamu bagi setiap kami, anak-anakmu. Karyamu juga bagi pemimpin dan pemerintahan kami, secara khusus Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk Bapak Jokowi bersama dengan menteri dan jajarannya, yang ditolong Tuhan sampai hari ini untuk menangani COVID-19. Bahkan kami bersyukur untuk setiap kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan untuk penanganan bencana ini. Doa kami kepadamu ya Allah, Engkaulah sumber hikmat dan sumber kepandaian. Engkaulah yang tahu akan segala-galanya. Maka kami mohon Tuhan, sebagai wakil Allah yang Tuhan tempatkan di dunia ini, Engkau memberkati Pak Presiden kami bersama dengan jajaran menteri dan juga setiap instansi yang bekerja, bahkan hingga pemerintah daerah. Dalam menangani setiap kasus ini, Tuhan memberikan mereka hikmat. Bahkan juga dalam menyalurkan setiap sumbangan dan juga hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat, Tuhan juga menolong. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kami juga rakyat ya Tuhan, yang mungkin Tuhan dalam kondisi ini ada banyak hal yang kami alami. Kuatkan dan teguhkan kami, supaya tidak kami berharap pada manusia, tapi berharap pada Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Tapi kalaupun Tuhan memanggil kami dalam bagian kami untuk melakukan hal yang baik untuk negeri ini, Tuhan juga tolong kami untuk melakukan hal yang Tuhan inginkan bagi kami. Teruslah Engkau berkarya secara khusus bagi Kementerian Kesehatan. Tuhan menolong hamba-Mu Pak Terawan, bahkan juga jajaran yang ada, setiap dokter, tenaga medis yang ada, hingga sampai ke puskesmas. Tuhan juga menolong mereka ya Allah, memberkati mereka untuk menangani setiap pasien-pasien yang ada. Mungkin bukan hanya pasien yang kena COVID-19, tapi juga pasien yang lain, supaya mereka juga bisa diberikan kemampuan, dipelihara oleh Tuhan. Segala kebutuhan mereka juga, biarlah Engkau yang mencukupkan. Kami terus meyakini Engkaulah Allah kami, pemilik dunia ini. Jika kami berpikir ya Tuhan, bahwa Tuhan izinkan ini di sekitar 200 negara, dan kami melihat bahwa inilah yang Tuhan izinkan, bukan berarti Engkau tidak mengasihi kami ya Tuhan, tapi Kau menunjukkan kebesaran-Mu dan karya-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, izinkanlah kami melihat dengan mata kami, izinkanlah kami melihat dengan keyakinan kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan yang tetap kami rayakan pada Minggu Paskah yang kedua itu. Kedua inilah yang akan menolong kami dan mendorong kami untuk kami tetap bergantung, berharap sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, anak-anak yang mungkin juga belajar di rumah, bahkan juga untuk remaja dan pemuda. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah mereka,
supaya dalam masa liburan ini pun mereka bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan juga kedua orang tua mereka dimampukan Tuhan untuk mendidik anak-anak ini dan menggunakan waktu di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang mengunjungi setiap jemaat-jemaat satu persatu. Engkaulah yang menjadi gembala mereka. Dan ketika Engkau menjadi gembala jemaat-Mu, maka kami percaya Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Sebab kami meyakini ya Tuhan, Allah kami akan memelihara kami, memberikan kepada kami Tuhan setiap kebutuhan kami dengan cukup sesuai dengan kebutuhan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalaupun kami Tuhan tidak bisa memberi dengan yang lain, tapi izinkanlah Tuhan mata kami terbuka, hati kami terus mendukung orang-orang yang membutuhkan, mungkin doa kami, mungkin sapaan kami, atau hal-hal yang bisa kami bagikan. Tolong kami menjadikan setiap kesempatan ini untuk melayani banyak orang. Kami berdoa menyerahkan kembali kepadamu untuk setiap para anak-anak Tuhan yang terus berjuang di ladang misi, para hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang terus berjuang di ladang misi. Tuhan juga bersama dengan mereka. Dan kerinduan kami juga Tuhan, mungkin ada juga di beberapa jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin juga Tuhan Yesus beberapa jemaat-Mu dirumahkan. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka, dan merekalah dihiburkan oleh Allah sehingga mereka tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami ya Allah. Inilah kerinduan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami. Sebab kami tahu ketika kami sudah jatuh dalam kehendak Allah, maka kami percaya semuanya untuk kebaikan dalam hidup kami. Akhirnya kami akan mengakhiri doa kami ini ya Tuhan, dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bermazmur. Mari kita buka kitab kita dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bersama-sama. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dari bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dunia boleh mengalami ketakutan. Dunia boleh mengalami kegentaran di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Namun, kita orang percaya yang telah diberikan Tuhan damai sejahtera, yang sudah diberikan shalom dalam diri kita, harusnya membawa damai sejahtera bagi orang lain. Mari kita memberitakan kepada semua orang, Havenu Shalom. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom
Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Sekali lagi, Havenu shalom, shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Tibalah kita saatnya akan menyembah Dia, meninggikan namanya, mengagungkan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji Dia, Allah yang kudus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami akan menyembah Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Sekali lagi kita anggarkan pujian ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu,
atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat kuasa bagimu. Angkatkan penyembahanmu kepada Dia, penyembahanmu kepada Yesus Kristus. Agungkan Dia, puji Dia. Allah yang kudus, Allah yang kuasa, Allah yang layak menerima segala pujian kita. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari angkatkan penyembahanmu kepada Dia. Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah bibir kita menyembah Dia, mengagungkan Dia. Layaklah Tuhan disembah. Terimalah Tuhan penyembahan kami. Terpujilah Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kejadian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau kami agungkan, kami muliakan. Marilah kita naikkan lagi pujian kita. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus,
Hanya Engkaulah Allah yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Engkau Allah yang telah datang menjadi manusia, menyelamatkan hidup kami, mengangkat kami dari dosa yang mengikat kami. Engkau telah memberikan kemenangan buat kami. Karya salib-Mu Tuhan, yang membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Karena Engkau bukan hanya mati, tapi Engkau juga bangkit bagi kami. Kemenangan Engkau berikan buat kami. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau buat kami, dan siapkan kami untuk menikmatinya. Di tengah-tengah situasi keadaan yang ada saat ini Tuhan, kami benar-benar membutuhkan Engkau berbicara di dalam kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang dapat memberikan kelegaan buat kami. Karena hanya firman-Mu yang dapat memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Karena hanya di dalam firman-Mu lah kami akan mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Dan saat kami menundukkan diri kami, merendahkan hati kami di bawah otoritas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya bagi semua anggota jemaat Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Shalom Medan Tuntungan. Hari ini dalam Minggu Paskah yang kedua, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang mendasari dasar perenungan kita di dalam firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini, marilah bersama-sama kita membaca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dalam ibadah keluarga masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih dalam minggu Paskah, kita masih tetap juga dalam menikmati situasi yang sangat berbeda dan unik dibanding tahun-tahun yang kita jalani sebelumnya. Khususnya dalam merayakan Paskah. Paskah tahun ini tidak pernah kita bayangkan akan kita rayakan seperti ini. Bagaimana semua jemaat akan beribadah di rumah mereka masing-masing. Hal ini mungkin bisa membuat kita merasa ada sesuatu yang berbeda. Belum lagi di tengah-tengah situasi sekarang dengan semakin mewabahnya COVID-19 ini. Bisa juga membuat suasana hati kita, bahkan pikiran kita menjadi sangat berbeda. Ada mungkin yang mengalami ketakutan oleh karena situasi yang ada. Ada orang yang mengalami kegentaran, kekhawatiran. Bahkan mereka yang mengalami harus berwaspada dengan situasi atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sikap melindungi diri yang terkadang terlalu berlebihan ditunjukkan oleh semua banyak orang di tengah-tengah COVID-19 ini. Ditambah lagi dengan informasi-informasi yang kita terima dan kita dengarkan dan kita lihat sendiri di dalam media-media sosial. Dan pada akhirnya akan sangat mempengaruhi pikiran, sikap kita, bahkan tindakan kita. Belum lagi kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Persoalan ekonomi, persoalan sosial, bahkan persoalan spiritual pun terjadi. Dan ini akan terus meningkat selama masih bencana ini belum bisa terselesaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukanlah keadaan yang mudah bagi kita untuk kita dapat menjalaninya. Namun saudara, dalam minggu Paskah yang kita jalani dan kita lalui, dan masuk kepada minggu Paskah yang kedua ini, kita kembali diteguhkan oleh Tuhan, kita kembali diyakinkan oleh Tuhan kepada firman-Nya yang hidup, yang kembali meneguhkan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Bahwa di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah apa yang kita alami dan kita jalani dalam hidup ini, Dia hadir untuk saudara dan saya. Dia ada bersama dengan kita. Dan kehadirannya memberi damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi sekarang ini,
di tengah berbagai persoalan hidup yang kita alami. Sadar ataupun kita tidak sadari, akan sangatlah mempengaruhi sikap dan respon kita. Dan lebih parahnya lagi, itu akan membuat kita pun sadar ataupun kita tidak sadari, bisa membuat kita dapat mengabaikan atau tidak menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita alami sampai hari ini, dan apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan di dalam kehidupan kita, jemaat, dalam kehidupan kita keluarga, dalam pergumulan apapun itu, kita mau disadarkan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan datang dan Dia ada berdiri di tengah-tengah kita umatnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus ketika Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Dia datang, Dia berdiri di tengah-tengah umatnya. Bahkan ini dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 20 ini, ayat 19 dan ayat yang ke-26. Itu sebagai peneguhan untuk kita di tengah-tengah situasi keadaan ini, bahwa kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan ada dan Dia ada berdiri di tengah-tengah hidup kita umat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini akan menunjukkan kepada kita dalam situasi sekarang ini, kasih Tuhan begitu dalam dan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dia selalu hadir dan Dia terus menjumpai kita setiap anak-anaknya. Dan untuk meyakinkan kita akan kehadirannya, dan 3 kali dalam bacaan kita tadi, Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam kasih dan kebesarannya, kesabarannya, Dia memberikan damai sejahtera itu bagi murid-muridnya. Di dalam keadaan mereka yang berbeda. Di saat mereka ada di dalam ketakutan seperti yang dikatakan dalam ayat 19. Setelah kematian Yesus, para murid-muridnya, bukan mereka hanya mengalami kesedihan, kekecewaan, bukan mereka hanya mengalami keputusasaan. Bukan hanya mereka mengalami bahwa mereka tidak lagi memiliki pegangan di dalam hidup mereka. Bukan lagi mereka hanya merasa kehilangan sebuah pengharapan. Tapi mereka juga mengalami ketakutan karena nyawa mereka juga terancam sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan itu terbukti dalam ayat 19. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dalam keadaan ini, Yesus datang menjumpai murid-muridnya. Di dalam ketakutan yang mereka sementara alami, Yesus datang menjumpai mereka. Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah perkataan powerful yang disampaikan oleh Yesus, yang benar-benar menjadi kebutuhan murid-muridnya pada saat itu. Di tengah-tengah keadaan yang mereka sementara alami, dan Yesus menjumpai mereka, dan Yesus memberikan jawaban atas setiap kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya. Dan Yesus hadir memenuhi
kebutuhan umatnya. Yesus datang di saat mereka pun sedang mengalami sukacita dalam bagian yang kedua. Yang pertama ketika mereka ketakutan dan Yesus menjumpai mereka. Dan Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Dan hal ini memberikan kedamaian sukacita buat mereka. Yesus bukan hanya datang menjumpai murid-muridnya, tapi dia juga meyakinkan mereka bahwa dialah Yesus yang mati tersalib itu. Bahwa dialah yang mereka pernah saksikan itu, tetapi sekarang berdiri di depan mereka dengan tanda-tanda yang nyata, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Dan ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Seperti dalam ayat yang ke-20. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus, Alkitab mencatat bahwa sukacita bagi para murid-muridnya. Murid-muridnya mengalami sukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran rohani yang kita bisa ambil dalam bagian ini adalah boleh kita mengalami ketakutan. Boleh kita akan mengalami keadaan duka cita. Boleh kita akan diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi pada akhirnya kehadiran Tuhan menjadi jawaban dan menyatakan kepada kita bahwa duka cita pasti akan berakhir dengan sukacita. Dan kehadiran Tuhan akan menjadi jawaban atas setiap persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sehingga kehadirannya dengan damai sejahtera itu yang diberikan akan menggantikannya dengan sukacita. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita atau mengubah kita supaya kita akan sampai kepada sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hal inilah yang harus terus memberikan semangat baru buat kita anak-anak Tuhan. Hal inilah yang harus terus memberikan kesukaan buat kita, memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan ini memberikan pengharapan yang baru yang harus terus dibangun di tengah-tengah epidemi COVID-19 ini. Sehingga kita akan terus menikmati sukacita di tengah-tengah pergumulan hidup yang mungkin dan sementara kita jalani saat ini. Dalam sukacita yang dialami murid-murid Tuhan Yesus, kembali ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus pun nyata di dalam kehidupan yang berbeda. Thomas yang adalah bagian dari murid-murid Tuhan Yesus. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Thomas tidak percaya dengan apa yang diceritakan, yang disampaikan oleh murid-murid yang lain. Karena memang Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain ketika mereka mengalami pengalaman rohani itu. Akhirnya Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat yang ke-25. Bagi sebagian orang mungkin akan menganggap wajar respon yang ditunjukkan oleh seorang Thomas. Alasannya karena Thomas tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain waktu mereka mengalami pengalaman itu.
Namun sebenarnya masalahnya bukan pada ada atau tidak ada dalam pengalaman rohani itu. Tapi pada persoalan rohani yang dialami oleh seorang Thomas. Bukankah Tuhan sudah seringkali berbicara akan apa yang akan terjadi setelah dia akan mati? Bahkan ketika itu sudah terjadi dan disaksikan oleh teman-temannya. Bukan hanya 1-2 orang yang menyaksikannya. Dengan pengalaman rohani yang diceritakan oleh teman-temannya itu pun tidak bisa mengubah konsep rohani yang dimiliki oleh seorang Thomas. Bahkan saya percaya pasti murid-muridnya pun akan berbicara dan saling meneguhkan kepada seorang Thomas. Mereka bisa katakan, benar Thomas, itu yang terjadi. Oh itulah Thomas, itulah yang kami lihat. Tapi itu pun tidak bisa mengubah seorang Thomas. Itu belum bisa meyakinkan seorang Thomas untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan dalam situasi ini Yesus datang. Dan dia berdiri kembali di tengah-tengah murid-muridnya. Termasuk kepada Thomas yang tidak percaya itu. Dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan dia kembali berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-26b. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam bagian ini ketika kita memposisikan diri kita dalam posisi Tuhan. Untuk melihat Thomas. Apa yang kita responi. Apa yang menjadi sikap kita. Apa yang menjadi penilaian kita. Kalau saya memposisikan diri kepada sebagai Tuhan. Dan melihat perilaku tindakan seorang Thomas. Maka saya akan katakan, Thomas adalah seorang murid yang bebal. Thomas adalah seorang murid yang angkuh. Thomas adalah seorang murid yang keras kepala. Thomas seorang murid yang layak untuk dihukum. Bahkan mungkin yang lain pun bisa punya pemikiran-pemikiran yang lebih lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak dengan Tuhan. Dalam meresponi sikap Thomas, Yesus datang khusus melayani Thomas. Dan dia meyakinkan Thomas dengan menunjukkan kepadanya. Dan dia katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dalam ayat yang ke-27. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan bagi anak-anaknya. Bagi murid-muridnya. Dengan sabarnya dia melayani umatnya. Dalam situasi sekarang, dalam konteks kita. Dari apa yang terjadi dengan Thomas itu bisa membawa kita juga untuk melihat diri kita. Memang kita bukanlah seperti Thomas. Tapi bisa jadi kita juga berperilaku seperti seorang Thomas yang tidak percaya. Sadar ataupun kita tidak sadari. Terkadang kita ada dalam posisi demikian. Kita bukan hanya meragukan Tuhan dan firman-Nya. Tapi kita juga bisa tidak percaya. Membuat kita tidak mampu untuk meyakini Tuhan dan firman-Nya. Padahal itu sudah kita terima dan kita nikmati. Bahkan kita sampaikan, kita terima dan kita sampaikan kepada orang lain. Hal ini yang menjadi perenungan buat kita. Di tengah situasi keadaan yang saat ini terjadi. Sebagaimana firman Tuhan terus berbicara kepada kita. Apakah itu akan terus memberi pengaruh dan dampak yang baik dalam kehidupan kita?
Ataukah itu hanya sebatas pengetahuan kita, sehingga firman yang kita terima tidak bisa memberi dampak yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan lebih parahnya, kita pun bisa tidak percaya dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam janji-janjinya terhadap kita di tengah-tengah situasi saat ini. Dan dalam kegagalan ini pun Tuhan hadir melayani kita dan memberikan kita damai sejahtera yang menjadi jaminan untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan hadir di dalam perjalanan hidup setiap orang percaya. Baik di dalam keadaan susah, baik dalam keadaan takut, baik di tengah-tengah pergumulan. Tuhan hadir. Ketika kita juga ada dalam sukacita, dalam menikmati pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan Tuhan juga hadir dalam kegagalan-kegagalan kita. Kehadirannya terus menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita anak-anak-Nya. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita haruslah memberikan dampak besar, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Dampak damai sejahtera bagi murid-muridnya, dan dampak damai sejahtera itu bagi kehidupan kita harus terjadi di tengah-tengah situasi apapun. Dan inilah yang terjadi bagi murid-muridnya. Dan inilah juga yang diharapkan akan terjadi dalam kehidupan kita setiap jemaat GMI Shalom. Bahwa sukacita kita akan terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Sukacita yang dialami setelah mereka mengalami ketakutan sebelumnya. Sukacita yang besar dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam ketakutan mereka sebenarnya, cukuplah bagi mereka ketika Yesus datang dan Yesus bisa memberikan kebahagiaan itu buat mereka. Tapi ternyata kebahagiaan belumlah cukup untuk diberikan kepada murid-muridnya. Tuhan memberikan sukacita buat mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa menyatakan tentang kebahagiaan dan sukacita itu sangat berbeda. Kamus Inggris yang saya baca di dalam sebuah tafsiran mengatakan bahwa ada yang membedakan kata antara kebahagiaan dan sukacita itu berdasarkan kualitasnya. Sukacita itu akan mencakup kebahagiaan, tapi tidak sebaliknya. Sukacita adalah sebuah perasaan kesenangan dan kebahagiaan yang besar. Dan menurut Alkitab juga, perbedaan yang ada bukan hanya dari sisi kualitas atau jumlahnya saja. Alkitab mencatat lebih banyak membicarakan tentang sukacita daripada kebahagiaan. Kalau kita membaca dalam Alkitab, maka akan sangat terlihat, bahkan dikatakan saya mencatat di sini, sukacita itu ada 225 kali dimunculkan di dalam Alkitab. Sedangkan bahagia itu hanya 43 kali. Perbedaan statistik yang cukup signifikan ini menjeratkan perbedaan konsep antara sukacita dan bahagia itu. Jadi jelas bahwa damai sejahtera diberikan Tuhan bagi kita yang disertai dengan sukacita yang berkualitas
yang akan memampukan kita untuk terus menikmati kehidupan sekalipun di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi saat ini. Kehadiran Allah membawa kita kepada sebuah kualitas hidup dalam sukacita surgawi yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Dalam sukacita yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan kembali mengingatkan, mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan ini dalam ayat yang ke-21 disertai dengan sebuah perintah pengutusan bagi murid-muridnya. Saudara, kita adalah utusan Kristus yang diutus sebagaimana Allah mengutus Yesus. Demikian sekarang dia mengutus kita. Seperti ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-22 setelah dia berkata demikian, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang ke-23, berbicara tentang kuasa yang diberikan bagi setiap murid-muridnya, yang adalah utusan Tuhan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup kita dengan damai sejahtera yang diberikan bagi kita, mengingatkan kita kembali akan tugas yang diberikan Tuhan sebagai murid-muridnya, bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Kita adalah utusan Tuhan bagi dunia ini. Apapun keadaan kita, ingatlah, kita adalah utusan Tuhan. Ada misi Tuhan yang menjadi tugas tanggung jawab kita, yang akhirnya akan membawa orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka hidup di dalam namanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-31. Dan sebagai utusan kita bukan hanya ditugaskan, tetapi kita juga diperlengkapi dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus yang akan menuntun dan juga yang akan memberikan kuasa bagi setiap kita murid-muridnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berbuat sesuatu di tengah-tengah situasi yang ada ini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ada potensi besar yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingat, dunia ini membutuhkan kita. Karena kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan sebagai utusannya. Dan kita diperlengkapi dengan perlengkapan rohani untuk supaya kita bisa gunakan untuk menolong orang lain. Dan kita diperlengkapi untuk tugas panggilan itu. Saudara, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menentukan keadaan orang lain. Mau diberkati atau tidak, hak istimewa Tuhan berikan untuk kita dapat menentukan keadaan orang lain. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita. Kehadiran kita adalah anak-anak Tuhan di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 ini. Maka Tuhan mau supaya kehadiran kita sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah bangsa ini. Dan kita akan memberi dampak pengaruh yang besar untuk membawa orang, untuk mereka pun diberkati dengan apa yang kita lakukan. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah kerelaan kita, kesediaan kita, dan keyakinan kita akan penyertaan Tuhan di dalam tugas pengutusan yang ditugaskan kepada kita. Dan dalam damai sejahtera Tuhan, kita akan dimampukan untuk melaksanakannya. Sehingga kita akan berpengaruh bagi lingkungan kita.
yang terakhir dari bagian firman Tuhan. Kehadiran Tuhan dengan damai sejahtera yang diberikan bagi murid-muridnya dan khususnya bagi Thomas telah mengubah hidup Thomas yang tidak percaya menjadi percaya. Saudara, ini adalah sebuah proses yang dialami oleh seorang Thomas untuk sampai kepada pemulihan yang terjadi dalam hidupnya. Dan proses pemulihan itu akhirnya sampai kepada puncaknya. Dan dia berkata di hadapan Tuhan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perkataan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," merupakan pernyataan iman Thomas tentang keilahian Yesus Kristus. Dan inilah menjadi landasan dari iman Kristen. Dan yang sangat penting bagi keselamatan kita. Dan pernyataan iman Thomas mendapat peneguhan oleh Yesus. Sekalian seruan bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah buah dari pemulihan yang dikerjakan Tuhan bagi Thomas. Saudara, dalam kegagalan kita sebagai murid-muridnya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia memulihkan kita karena dia sanggup untuk memulihkan kita. Dan dia akan mengerjakan bagi kita karena dia sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Apa yang membuat kita meragukan atau membuat kita tidak percaya kepada Tuhan? Pergumulan hidupkah? Masalah ekonomikah? Masalah kesehatankah? Keamanankah? Saudara, seringkali Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan firman-Nya yang selalu mengingatkan kita. Namun kita pun ragu, bahkan tidak percaya. Namun dalam kegagalan itu pun Tuhan hadir menjumpai kita. Dan dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan dia memulihkan kita. Akhirnya dalam bagian firman Tuhan ini kita kembali diteguhkan. Dan dalam berbagai pergumulan kita masing-masing, bahwa damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita akan terus menuntun kita untuk menikmati sukacita Tuhan dan kekuatan iman kita menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia dengan diperlengkapi kuasa Roh Kudus. Serta kita akan terus menjalani proses pendewasaan rohani sehingga tujuan Tuhan supaya banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh iman banyak orang akan hidup di dalam namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah keluarga di hari Minggu ini Tuhan, kami bisa menikmati firman-Mu dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa sebagai rasa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah firman itu menjadi firman yang menjadi teladan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan rasa syukur kami, persembahan kami. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami yang akan kami bawakan saat ini. Amin. Kita angkatkan pujian, bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Persembahanmu ke dalam
lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Akhirnya kita ada di penghujung ibadah ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai kita, menyertai perjalanan hidup kita, dan firman-Nya yang terus akan menguatkan kita. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami tidak akan meragukan kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita angkatkan lagu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita dengarkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Dan selamat menjalani aktivitas sepanjang 1 minggu ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.